Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada materi kimia kelas 11. Masih pada bab termokimia. Tapi kita masuk yang namanya pendalaman materi tentang yang namanya penentuan entalpi atau delta H berdasarkan pembentukan standar atau delta HF. Apa itu pembentukan standar? Sudah Bapak bahas ya pada video tentang yang namanya jenis-jenis perubahan entalpi. Pembentukan standar ialah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur standar. Jadi, penentuan delta H dan delta HF itu yang pertama harus berdasarkan koefisien yang dibentuk pada keadaan 1 mol. Kemudian yang kedua, terbentuknya dari unsur-unsurnya. Contoh, jadi kan pembentukan standar itu senyawa yang dari mana dia diciptakan atau dibentuk. Contoh, oke. Di sini ada senyawa CaCO3. Nah, berarti di dalam CaCO3 ada berapa unsur? Ya, betul. Di situ ada dapat namanya 3 unsur. Yang pertama, itu ada unsur yang namanya O2. Ingat ya, dia atomik. Kemudian ada unsur C. Dan apa lagi? Ada unsur Ca. Oke, kemudian kita setarakan reaksinya. Di sini C-nya berapa? 1. Oke, di sini juga 1. Di sini C-nya berapa? 1. Kemudian di sini O-nya berapa? 2. Di sini 3. Gimana supaya setarakan? Berarti tinggal kita kali 3/2 supaya reaksinya stabil antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, ini contoh dari pengulangan ya tentang pembentukan standar. Maka dapat diketahui delta H dari suatu reaksi dapat ditentukan atau dihitung dengan rumus delta H sama dengan jumlah delta HF produk dikurangi jumlah delta HF apa? Ya, reaktan. Nah, ini dia rumus dari penentuan entalpi berdasarkan pembentukan entalpi standar. Oke. Kemudian perlu diingat juga ya, catat juga deh,
perlu diingat, delta HF dari unsur dan molekul unsur itu hasilnya sama dengan itu sama dengan 0. Kemudian apa aja sih unsur-unsur bebas itu? Kita catat ya sini. Unsur-unsur bebas. Unsur bebas itu pasti nilainya sama dengan 0. Yang pertama di situ ada yang nanti adalah B, kemudian N2, kemudian ada O2, kemudian ada H2, yang dimana unsur tersebut dia berdiri sendiri. Unsur bebas itu sama dengan 0, dimana unsur bebas ini dia berdiri sendiri. Atau sederhananya, rumus penentuan berdasarkan pembentukan standar bisa disingkat juga dengan istilah delta H sama dengan K dikurangi Q, atau istilahnya kaki. Contoh kita yang ini aja langsung ya. CaCO3 hasilkan O2 3/2 tambah C ditambah Ca. Nah, yang sebelah sini CaCO3 itu kanan. Nah, sedangkan yang sebelah sini disebut kiri. Ini dia penentuan entalpi delta H berdasarkan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Dapat ditentukan berupa delta H sama dengan delta HF produk dikurangi delta HF reaktan, atau sederhananya K dikurang Q, kanan dikurang kiri. Baik, kita masuk ke dalam yang namanya contoh soal pembahasan penentuan entalpi. Oh iya, satu lagi ya. Di dalam penentuan entalpi ini, ingat ya, di sini harus 1 mol. 1 mol. Nih. Yang di sini harus berdasarkan 1 mol koefisien. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, itu ada yang namanya tentukan entalpi pembakaran gas etana. Dimana sudah ketahui delta HF dari senyawa C2H6 itu menghasilkan entalpinya min 84,7 kJ per mol. Kemudian delta HF CO2 itu menghasilkan min 393,5 kJ per mol. Kemudian entalpi dari H2O itu menghasilkan min 241,8 kJ per mol. Kita sudah tahu ya waktu pembahasan bab yang pertama, semester pertama, yaitu tentang namanya hidrokarbon, dimana ketika ada senyawa pembakaran itu dia menghasilkan CO2 ditambah H2O. Ingat ya, harus ada reaksi yang namanya tambahan oksigen di reaktannya. C2 6 ditambah O2. Kenapa O2? Karena dia pembakaran sempurna dan selalu menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, ini selalu ya, pembakaran sempurna itu menghasilkan selalu CO2 dan H2O. Kemudian kita setarakan. C di sini berapa? 2, sedangkan di sini 1. Berarti harus dikali 2. Kemudian di sini hanya berapa? 6. Di sini hanya
2, berarti kurang berapa? Harus dikalikan 3. Kemudian di sini 2, di sini 4. 2 kali 2 4, kemudian di sininya 3, 4 tambah 3 7. Berarti di sininya harus dikalikan 7/2. Oke, setara kan? Kemudian tadi rumusnya itu apa? Ya, rumusnya itu delta H sama dengan K dikurang Q atau K ke Q. Oke, kita ketahui ya. Berarti yang sebelah sini nih disebut kanan. Oke. Sedangkan di sini itu kiri. Ingat ya, di sini harus keadaan koefisiennya 1 mol. Oke, harus koefisien 1 mol. Yang di sebelah kanan di sini ada 2CO2. Berarti nanti dikali 2 dikali CO2 ditambah 3 dikali H2O. Oke. Dikurangi C2H6 ditambah 7/2O2. Oke. Sama dengan 2 dikali berapa? Ya, CO2 itu berapa? Sini CO2 min 393,5 ditambah 3 dikali H2 berapa? Min 241,8 terkurang dikurangi berapa? C2H6 itu min 84,7 ditambah 7/2. Nah, ingat ya, ingat nih. Di sini kan O2 itu dia berdiri sendiri. Ketika dia berdiri sendiri, itu sama dengan dia unsur bebas. Unsur bebas itu hasilnya 0. Oke. Ini sama dengan 2 dikali min 393,5 itu hasilnya min 787,0 ditambah min 725,4 kurang tambah sama aja ya, 0 dikali 70 sama aja 0 ya. Oke, batasnya min 84,7 ditambah 0. Berarti sama dengan berapa? Min 780,0 tambah min 725,4 itu hasilnya 1512,4 ditambah, kenapa ditambah? Min kali min hasilnya positif, betul. Jadi dapat 4,7 berarti menghasilkan berapa? Ya, min 1,42 7,7 apa satunya? Ya, kilojoule per mol. Nah, ini dia jawaban dari soal pertanyaan nomor 1. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal nomor 2. Di situ sudah diketahui pada keadaan standar terjadi reaksi CH4 ditambah NH3 menghasilkan HCl plus 3H2. Entalpi delta H-nya sama dengan 260 kJ per mol. Bila delta HF CH4 sama dengan min 75 kJ per mol, delta HF NH3 sama dengan min 46 kJ per mol. Nah, sedangkan ini ditanyakan adalah hitunglah delta HF HCN.
Oke, berarti di sini kita tulis lagi ya senyawa ini di atas nih. CH4 ditambah NH3 menghasilkan Cn plus 3H2. Delta H sama dengan 260 kJ per mol. Oke. Baik, kita setarakan reaksinya. Di sini C-nya berapa? 1, di sini 1, di sini hanya 4, di sini hanya juga 4, 3, 12, sama sini juga sama. Ya, ini 7, 3 tambah 4, 7, ini 6, 3 kali 2, ini 1, berarti 7 sama. Oke. Di sini N-nya 1, di sini N-nya 1. Oke, C-nya 1, C-nya 1. Oke, udah setara ya. Jadi nggak usah kita utak-atik. Oke, langsung. Akan tetapi di sini ditanyakan hitung delta HF HCN ya. Oke, kita sama aja rumusnya ya. Delta H sama dengan kanan dikurang kiri. Oke. Di sini, sedangkan di sini kan udah diketahui ya. Delta H itu sama dengan 260. Berarti kita tinggal terus saja di sini 260 sama dengan, malah sebelah kanan ini kan, sebelah kanan. Oke, berarti langsung aja ya. Delta HF HCN langsung aja ya. Kenapa langsung? Karena sini kan 3 dikali 0. Kenapa 0? Karena H2 dia merupakan unsur bebas. Unsur bebas itu hasilnya selalu 0, berarti sama aja, nggak usah kita tulis ya. Pokoknya yang ditanyakan itu adalah delta HF HCN. Di sini delta HF HCN yang kita cari. Dan di sini CH4 ditambah NH3. Oke. Sama dengan 260. Ini delta HF HCN dikurangi CH4. CH4 itu berapa delta HF nya? Ini kan min 75 ditambah min NH3 berapa? Ya, min 46. Udah Valentino Rossi. Oke, berarti sama dengan 260 delta F HCN min berapa? Min 121. Oke. Kemudian berarti kita langsung ke sini ya. Nih, set. Nah, kita pindahkan aja ya langsung. Delta F itu sama dengan delta F HCN ya. Sorry. HCN itu sama dengan, berarti 260 yang ini pindah dikurang 121. Nanti hasilnya itu plus 139 kJ per mol. Oke, nah diingat ya, ketika di sininya positif, dia itu termasuk reaksi apa? Reaksi eksoterm atau endoterm? Ya betul, dia termasuk yang namanya reaksi endoterm. Kenapa reaksi endoterm? Karena dia menyerap kalor. Nah, oke. Mungkin segini aja materi tentang penentuan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Baik, kalau kurang paham atau ada pertanyaan silahkan komen di bawah video. Jangan lupa subscribe, like, dan share video Bapak. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.